Gemuruh fans Chelsea yang menjadi kaum minoritas di Tottenham Hotspur Stadium melantang meneriakan nama Joao Pedro. Meski sang penyerang asal Brasil adalah pencetak gol tunggal ke gawang Tottenham Hotspur, sorotan sejati justru tertuju pada bintang lain. Dialah Moises Caicedo. Publik masih ingat bagaimana sosok Caicedo dilukiskan. Muda, mahal, tapi performa angin-anginan. Tapi sekarang lihatlah sosok bernomor punggung 25 itu. Tangguh, solid, bahkan dicap sejajar pemenang Ballon d'Or dari Manchester City, Rodri. Bagaimana gelandang Ekuador itu mengubah semua stigma yang melekat pada dirinya. Kali ini Starting Eleven Momen akan menyajikan sebuah kisah heroik kebangkitan seorang gladiator yang sempat diremehkan bernama Moises Caicedo. Simak video ini dan mari selami kisah epiknya bersama. Kisah heroik ini dimulai dari sebuah kawasan dekat pantai bernama Brighton and Hove. Kota yang satu ini adalah tempat bernaung klub Brighton and Hove Albion. Sebuah klub yang hampir selalu berhasil ciptakan talenta-talenta hebat sepak bola. Moises Caicedo adalah salah satunya. 3 tahun lalu, Caicedo menjadi properti hot yang menjadi buruan banyak klub raksasa. Bintang Brighton itu dikenal tangguh mengawal lini tengah The Seagulls, menjadi konektor antara lini belakang dan lini depan. Tak heran jika sejumlah klub rela merogoh kocek mahal untuk mendapatkannya. Agustus 2024, perburuan tanda tangan Caicedo mengerucut pada 2 nama, Chelsea dan Liverpool. Liverpool sejatinya sudah memenangkan perburuan ketika tawaran senilai 111 juta pound mereka diterima Brighton. Namun secara tiba-tiba deal itu kolaps di tangan Chelsea. The Blues diam-diam berusaha meyakinkan Caicedo untuk lebih memilih mereka ketimbang Liverpool. Tawaran yang dianjurkan juga lebih menggiurkan senilai 115 juta pound. Kesepakatan dengan Liverpool yang sudah di depan mata akhirnya gugur. Chelsea sukses menikung mereka di detik-detik akhir bursa transfer musim panas 2023. Kedatangan Moises Caicedo ke Stamford Bridge tentu saja membelalak mata banyak orang. Bagaimana tidak, angka 115 juta pounds yang dikeluarkan adalah angka rekor untuk seorang pemain Chelsea. Pecinta Premier League juga menanti-nanti seperti apa performa talenta paling diburu itu bersama klub yang lebih besar. Chelsea kala itu sudah berada di bawah kendali Todd Boehly. Sejak sang milioner mengambil alih, Chelsea memang banyak disorot karena seringnya mereka menggait pemain-pemain muda berharga mahal. Caicedo adalah salah satunya. Sayangnya, musim pertama sang gelandang di Stamford Bridge tidak berjalan mulus. Caicedo tampil inkonsisten, kesulitan menjalankan perannya sebagai gelandang jangkar The Blues. Alhasil jadilah Caicedo bahan ejekan, cemoohan, dan bulian para fans lain. Baru melakoni debut, Caicedo sudah langsung mendapat kartu merah. Setelah laga debut itu, Caicedo masih kesulitan beradaptasi dengan klub barunya. Ia banyak dikritik hingga dicap sebagai pemain mahal yang dibeli cuma untuk buang-buang duit. Hidup sebagai pemain berbanderol mahal tidaklah mudah. Itu yang terjadi pada Caicedo. Sang gelandang bertahan menjalani masa adaptasinya dengan tekanan dari berbagai penjuru. Caicedo mengakui kritik, hujatan, dan olokan yang dialamatkan padanya telah mempengaruhi mentalnya di musim-musim awal menjadi pemain Chelsea. Caicedo nyaris hampir menyerah. Akan tetapi ia tahu perjuangan untuk mendapatkan status pemain terbaik tidak pernah mudah di tim sebesar Chelsea. Caicedo akhirnya berusaha bangkit. Dan ia bersyukur mendapat banyak dukungan terutama dari mantan pelatih Chelsea Mauricio Pochettino. Awalnya sangat buruk buatku, karena ketika kalian di klub besar dengan harga sebesar itu ada tekanan untuk selalu menang. Aku punya kualitas, aku tahu aku tipe pemain seperti apa. Tapi terkadang jika kalian tak punya pikiran yang kuat, maka itu akan menyulitkan buat kalian, kata Caicedo ketika diwawancarai BBC Sport bulan Agustus lalu.
Mauricio Pochettino adalah orang yang paling berperan mengangkat performa Caicedo setelah 4-5 bulan awal yang begitu buruk. Pelatih asal Argentina itu jadi tameng terdepan untuk membela sang pemain ketika kritikan datang menghujaninya. Caicedo pun berterima kasih atas jasa besar Pochettino. Ketika kami mendatangkannya, kami tahu apa yang akan terjadi. Dia adalah orang yang emosional, pemain yang emosional butuh waktu untuk memulihkan diri. Tentu saja kami meminta semua pemain untuk tampil bagus, itu mentalitas kami. Tapi dalam situasi seperti ini kita perlu memberinya waktu, kata Pochettino dalam sebuah interview kepada beIN Sport Desember 2023 silam. Banyak orang menolongku, terutama Mauricio dan para stafnya. Mereka tetap bersamaku ketika aku merasa tak lagi sama seperti Moises yang dulu. Di luar ada orang-orang yang juga membantuku mengeluarkan tekanan dari kepalaku, lanjut Caicedo. Hasil akhirnya tak akan pernah mengkhianati usaha. Pochettino sudah bilang mengenai apa yang akan didapat Chelsea setelah mendatangkan Caicedo. Yang diperlukan gelandang asal Ekuador itu hanyalah waktu lebih banyak untuk beradaptasi. Hasilnya seperti bisa kita lihat sekarang. Setelah musim pertama yang begitu berat, Caicedo bertekad bangkit di musim keduanya. Pergantian pelatih dari Mauricio Pochettino ke Enzo Maresca ternyata membuat Caicedo lebih nyaman. Caicedo memahami Maresca memainkan skema yang mirip dengan Roberto De Zerbi di Brighton, dan sang pelatih ingin Caicedo punya peran penting dalam timnya. Musim lalu, data berbicara bahwa Moises Caicedo adalah jantung permainan utama Chelsea. Orang mungkin banyak membicarakan sosok-sosok seperti Cole Palmer yang punya kontribusi serangan luar biasa. Tapi untuk kontribusi permainan secara keseluruhan, bertahan maupun menyerang, Caicedo adalah aktor utamanya. Bulan November tahun lalu, Premier League mencatat Caicedo adalah gelandang dengan catatan tackle terbanyak. Ia juga mencatat jumlah umpan terbanyak di antara para pemain Chelsea lain, bahkan melebihi catatan Cole Palmer. Caicedo yang bermain lebih dari 4.000 menit pun mendapat penghargaan pemain terbaik Chelsea di musim 2024-2025. Musim ini Caicedo masih menunjukkan performa begitu gemilang. Kehadirannya di lini tengah Chelsea selalu menghadirkan rasa aman di belakang, sekaligus memperkaya variasi serangan. Di laga game week ke-9 kontra Tottenham Hotspur kemarin, kalau bukan karena 2 tackle krusialnya, Joao Pedro mungkin tak akan menerima sodoran bola yang begitu mudah. Enzo Maresca sendiri mengatakan Caicedo telah bertransformasi menjadi pemain yang lebih sempurna. Mantan asisten Pep Guardiola itu bahkan berani mengatakan Caicedo sudah setara dengan Rodri. Dia pemain berkelas, aku sudah bilang berkali-kali yang terbaik untuk Moi. Kita menilainya dari performa di atas lapangan, tapi di samping itu dia pemain yang baik, sangat ramah, suka menolong orang lain. Menurutku, dia dan Rodri sekarang adalah gelandang bertahan terbaik di dunia, kata Maresca selepas laga melawan Spurs. Moises Caicedo pada akhirnya paham, tekanan yang ia dapat di klub sebesar Chelsea tidaklah seringan tekanan yang ia dapat di Brighton. Terlebih dengan harga yang begitu mahal, Caicedo dituntut tampil bagus bahkan menjadi kunci di setiap pertandingan. Meski awalnya kesulitan, kini sang gelandang tampaknya telah memenuhi ekspektasi itu. Menurut sejarah, Chelsea pernah punya 2 sosok gelandang bertahan yang luar biasa. Mereka adalah N'Golo Kante dan Claude Makélélé. 2 pemain asal Prancis ini dikenal memiliki cover area yang begitu luas. Setiap kali bermain, seolah-olah lapangan adalah milik keduanya. Caicedo mengaku belajar banyak dari Kante dan Makélélé. Tekanan di masa-masa awal kedatangannya ke Chelsea mungkin membuat Caicedo sedikit kesulitan. Tapi sejak awal, mantan pemain Brighton itu punya ambisi besar dan mulia di London Barat. Ia ingin menjadi legenda seperti Kante dan Makélélé. Sekarang aku sudah lebih percaya diri, memainkan permainan yang lebih baik. Seperti yang aku katakan sejak awal, aku mau jadi legenda di sini. Dan untuk itulah aku berlatih keras setiap harinya. Itu targetku, ungkap Caicedo ketika ditanya apa target terbesarnya di Chelsea. 3 tahun sudah berlalu sejak Moises Caicedo melakoni debutnya yang sangat buruk bersama Chelsea.
Kini di tahun ketiganya, Caicedo telah berhasil merebut cinta dari fans sekaligus membungkam orang-orang yang dahulu meragukannya. Masih ada banyak waktu bagi Caicedo untuk membuktikan bahwa impiannya menjadi legenda akan menjadi kenyataan. Itulah dia Football Lovers ulasan tentang Moises Caicedo, pemain yang dulu dicap gagal tapi sekarang berhasil membuktikan bahwa ia pantas dihargai begitu mahal. Lalu menurut kalian, terutama fans Chelsea, apakah Caicedo akan berhasil mewujudkan mimpi besarnya menjadi legenda klub? Tulis pendapat dan komentar kalian di bawah ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka pembahasannya, subscribe channel Starting 11 Moment dan nyalakan notifikasinya, supaya kalian terus mendapat update pembahasan-pembahasan menarik seputar sepak bola setiap harinya. Terima kasih dan sampai jumpa.